Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Corporate Management Budgeting akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sendiri Zaifin NIM 203 sebagai moderator. Untuk anggota kelompok 3 kami persilakan untuk menjelaskan slide demi slide. Terima kasih. Divisi perusahaan adalah bagian-bagian di dalam perusahaan yang menangani suatu bidang tertentu dan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Sering diartikan sebagai unit bisnis. Divisi di dalam perusahaan dipimpin oleh kepala divisi bagian manajer yang bertugas untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap divisi yang dipimpinnya. Struktur divisional PT Siantar Top Tbk. Struktur divisional, struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan pada produk yang sama, proses yang sama, kelompok orang yang melayani pelanggan yang sama, dan atau berlokasi di daerah yang sama, di suatu wilayah geografis. Secara umum, dalam struktur organisasi seperti ini biasanya bersifat kompleks dan menghindari masalah yang terkait dengan struktur fungsional. Struktur produk, struktur sebuah produk berdasarkan pada pengelolaan karyawan dan kerja yang berdasarkan jenis produk yang berbeda. Jika perusahaan memproduksi 3 jenis produk yang berbeda, mereka akan memiliki 3 divisi yang berbeda untuk produk tersebut. Struktur divisional PT Siantar Top Tbk. Kerugian struktur organisasi divisional antara lain: yang pertama, mengakibatkan turunnya komunikasi antara spesialisasi fungsional. Yang kedua, sangat potensial untuk menimbulkan persaingan antar divisi. Yang ketiga, adanya pendelegasian yang besar dapat menimbulkan masalah. Kemudian, untuk manfaat dari struktur divisional antara lain: yang pertama, pekerjaan keseluruhan lebih mudah dikoordinasikan, prestasi kerja tinggi dapat dipertahankan. Yang kedua, keputusan lebih cepat. Yang ketiga, lebih mudah untuk menilai prestasi kerja. Yang keempat, pengembangan dan strategi dekat dengan lingkungan. Yang kelima, memberikan landasan pelatihan bagi para manajer strategis. Yang keenam, lebih terfokus pada produk, pasar, dan tanggapan cepat terhadap perubahan. Yang terakhir adalah spesialisasi fungsional masih terpelihara pada masing-masing divisi. Di sini saya Friska NIM 198 akan menjelaskan tentang divisi Siantar Top. Yang pertama ada divisi biskuit dan wafer. Biskuit dan wafer terdiri dari Go Potato, Go Rio, Superman, Go Makis. Yang kedua ada divisi noodle snack. Terdiri dari Gemes enak, Spix, dan Suki. Yang ketiga ada divisi snack. Divisi snack terdiri dari Twisco, 2000, Tik, Leanet, dan Mister. Baik, saya akan melanjutkan presentasi slide ke-6. Ini adalah perhitungan biaya per divisi PT Siantar Top. Pada tahun 2015, biaya produksi HPP rumusnya adalah net sales atau penjualan bersih dikurangi laba bruto sama dengan 2544,277 dikurangi 532,006 ketemu 2012,271. Berikut adalah biaya variabel PT Siantar Top pada tahun 2015. Bisa dilihat di laporan keuangan dan hasilnya seperti ini. Bisa sampean lihat di PPT. Kemudian tabel harga jual tahun 2015 juga bisa ditemukan di laporan keuangan. Berikut sampean bisa lihat. Baik, untuk menghitung biaya per unit PP yang dihasilkan tahun 2015 yaitu BEP biaya tetap dibagi harga jual dikurangi harga variabel sama dengan 234.469.767 dibagi 298.729,619 dikurangi 2248,068 ketemu 1,1. 1,1 adalah indeks atau supaya jika PT Siantar Top ingin untung harus bisa melebihi dari indeks tersebut. Jika ini merupakan titik impas antara PT Siantar Top itu tidak rugi dan tidak untung. Jadi bisa diibaratkan sebagai acuan untuk PT Siantar Top tahu tentang
bagaimana cara menganalisa dan juga untuk mengantisipasi kerugian. Dan pada tahun 2016 caranya sama, yaitu net sales dikurangi laba bruto, ketemu 2679,107 dikurangi 549,239 sama dengan 2079,870. Biaya variabelnya seperti ini bisa sampean lihat, dan juga biaya tabel harga jual bisa sampean lihat, bisa ditemukan. Kemudian kita ke rumus, BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurangi harga variabel, ketemu 362.155,129 dibagi 279,955,459 dikurangi 2346,955, ketemu indeks 1,3. Pada tahun 2017 biaya produksi net sales dikurangi laba bruto 2852,409 dikurangi 613,459 sama dengan 2,211,950. Biaya variabel bisa sampean lihat, dan juga biaya tabel harga atau tabel harga jual tahun 2017 bisa sampean lihat. Kemudian kita balik ke rumus BEP, biaya tetap dibagi harga jual kurangi harga variabel. B sama dengan 390.894,191 dibagi 299.078,174 dikurangi 2312,901, ketemu indeks 1,3. Kemudian pada tahun 2018 biaya produksi HPP net sales dikurangi laba bruto 2826 dikurangi 957 dikurangi 619,688 sama dengan 2207,269. Biaya variabel pada tahun 2018 bisa dilihat, dan juga biaya tabel harga jual 2018 bisa dilihat. Balik ke rumus, BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurangi harga variabel, ketemu 358,759,604 dibagi 313.291,339 dikurangi 2483,797 sama dengan indeks 1,1. Baik, untuk slide yang selanjutnya yaitu tahun 2019 biaya produksi atau HPP. Net sales dikurangi laba bruto sama dengan HPP. Jadi 3.512.509 dikurangi 953.032 sama dengan 2.559.477. Untuk tabel harga jual 2019 bisa dilihat pada slide. Yang selanjutnya yaitu biaya variabel. Tabel biaya variabel tahun 2019 bisa dilihat pada slide. Biaya per unit atau BEP yang dihasilkan tahun 2019 yaitu BEP sama dengan unit sama dengan biaya tetap per harga jual dikurangi harga variabel. Jadi BEP sama dengan 419.127.519 dibagi 316.826.909 dikurangi 2.893.276. Jadi sama dengan 1,3. Terima kasih. Saya Adila Diah Nirmala, NIM 200 akan menjelaskan mengenai perbandingan anggaran per divisi pada PT Siantar Top Tbk dengan PT Mayora Indah Tbk. Pada PT Siantar Top Tbk, hasil HPP tahun 2015 sampai 2019 yaitu pada tahun 2016 nilai HPP yang dihasilkan oleh PT Siantar Top Tbk yaitu sebesar 2.079,870. Pada tahun 2017 nilai HPP-nya sebesar 2.211.950. Pada tahun 2018 nilai HPP yang dihasilkan yaitu sebesar 2.067,209. Pada tahun 2019 nilai HPP yang dihasilkan oleh PT Siantar Top Tbk yaitu sebesar 2.559,477. Sedangkan untuk
hasil HPP tahun 2015 sampai 2019 pada PT Mayora Indah Tbk, yaitu pada tahun 2015 PT Mayora Indah Tbk menghasilkan HPP sebesar 10.620,394, tahun 2016 menghasilkan HPP sebesar 13.449,537. Untuk tahun 2017, PT Mayora Indah Tbk menghasilkan HPP sebesar 15.841,619. Pada tahun 2018, PT Mayora Indah Tbk menghasilkan HPP sebesar 7.644,148, dan pada tahun 2019 PT Mayora Indah Tbk menghasilkan nilai HPP sebesar 4.354,750. Terima kasih. Saya Cindy Rahmayu Andinika, NIM 205, akan menjelaskan perbandingan anggaran per divisi PT Siantar Top Tbk dan PT Mayora Indah Tbk. Pada PT Siantar Top, tahun 2015 hasil BEP sebesar 1,1. Pada tahun 2016 dan 2017 hasil BEP sebesar 1,3. Pada tahun 2018 sebesar 1,1, pada tahun 2019 sebesar 1,3. Sedangkan pada PT Mayora Indah Tbk, tahun 2019 hasil BEP sebesar min 0,2. Pada tahun 2016 sebesar min 0,2, pada tahun 2017 sebesar min 0,1, pada tahun 2018 sebesar min 0,2, pada tahun 2019 sebesar min 0,4. Break even point PT Siantar Top yang diperoleh selama 5 tahun periode 2015 dan 2016 mengalami penurunan dan peningkatan. Hasil break even point tertinggi diperoleh pada tahun 2016, 2017, dan 2019 sebesar 1,3. Artinya titik impas berada di kisaran tersebut. Tetapi di tahun 2015 dan 2018 PT Siantar Top mengalami penurunan hasil break even point sebesar 1,1. Hal ini menandakan bahwa suatu keadaan perusahaan harus meningkatkan volume penjualan agar dapat menutup semua biaya jika tidak ingin mengalami kerugian, dan berlaku sebaliknya pada PT Mayora Indah Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Ilham Faruk, NIM 207, akan melanjutkan slide berikutnya. Sesuatu keadaan perusahaan harus meningkatkan volume penjualan agar dapat menutup semua biaya jika tidak ingin mengalami kerugian. Sehingga tinggi nilai BEP yang didapatkan maka semakin tinggi resikonya, karena kemungkinan perusahaan tidak mampu untuk menutup seluruh biaya yang dikeluarkan. Terima kasih. Baik, yang terakhir yaitu daftar pustaka Ginting MTTC 2018, Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial Organisasi, Jurnal Manajemen 4-23-33, HTTP siantartop.co.id, Kolmi Maisyah 2019, Akuntansi Manajemen OMM Pres Malang, Putrayasa IMA 2018, Penganggaran dan Analisis Anggaran Penjualan, Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan 14-1-24-33, STTP Annual Report 2015 sampai STTP Annual Report 2019, Usman Selina Sevika H 2016, Analisis Penerapan Pertanggungjawaban dalam Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan pada PT Siantar Top Tbk, e-Jurnal Equity 2.4, Feriadi Jen Haras 2020, Statistika Ekonomi dan Bisnis 1, Mahir Excel dan SPSS, Mita Wacana Media Bogor. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kekurangan kata, harap dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.